Iya, dalam rangka kita merayakan 17 Agustus 1900 ya saya ulangi. Dalam rangka kita merayakan hari kemerdekaan kita 17 Agustus 2025 yang ada logonya seperti itu logonya tidak putus-putus. Ya, 80 itu nyambung semua. Itu artinya sesuai dengan tema bahwa bangsa ini tidak mungkin terbangun dan maju. Tidak mungkin kita memperoleh kesejahteraan kalau kita tidak bersatu. Itu maksudnya. Jadi penciptaan logo tidak sekedar logo, tapi itu menjelaskan kepada rakyat, kepada kita, bahwa apapun yang kita bangun, kalau tidak bersatu, tidak mungkin bisa tercapai. Ambil contoh aja dari rumah tangga, kalau tidak bersatu, pasti anak-anak itu penuh kesengsaraan. Ya, ambil pada tingkat wilayah, kalau tidak bersatu, pasti di daerah juga orang-orang yang berada di bawah pemerintahan di daerah itu akan sengsara. Pada tingkat nasional, ya tentu lebih parah lagi. Nah, basis dari ketahanan nasional itu bertumpu pada ketahanan pribadi untuk menunjang ketahanan rumah tangga, menunjang ketahanan wilayah, dan menunjang ketahanan nasional. Kalau ini rapuh, tidak bersatu, dia akan membawa masalah bagi bangsa ini. Ya, maka tema itu bersatu itu sangat penting. Ya, tumpuan ketahanan nasional berada pada itu. Tidak mungkin. Banyak orang berbicara mau membangun nasional, ternyata dia sendiri tidak terbangun. Rapuh rumah tangganya. Ingatlah para pahlawan yang telah mengorbankan jiwa raganya untuk bangsa dan negara, dan tidak pernah itu tidak pernah menyerah sampai mati. Ya, itu penuh di Taman Makam Pahlawan. Jadi merayakan 17 Agustus harus ke situ dulu. Ingat, sambil ingat pahlawan, ingat juga keluarganya. Apakah masih ada beras yang dimakan atau tidak kan? Ya, jangan cuma kita datang Taman Makam Pahlawan, kita meletakkan bunga, tahu itu keluarga-keluarganya nggak karu-karuan, kasihan. Padahal mereka memberikan nyawanya bagi bangsa dan negara. Ya, saya juga kesempatan ini, saya menyesalkan bahwa Taman Makam Pahlawan diisi oleh orang yang tidak wafat di medan pertempuran. Ini kan sudah bergeser makna dari Taman Makam Pahlawan. Ya, bukan lagi orang mati atau meninggal di medan pertempuran, tapi orang yang meninggal karena duduk di kursi empuk. Ini juga tidak harus diingatkan, ini jangan beginilah. Iya, jangan begini. Nah, makna yang lain adalah kalau kita sudah bersatu, tentu kita bicara berdaulat. Implikasi pernyataan dari upacara gelar operasional, gelar pasukan operasional dan kehormatan militer tanggal 10 oleh TNI itu adalah pernyataan berdaulat. Kami berdaulat. Jangan coba-coba untuk merendahkan dan mengganggu kita dengan cara apapun. Baik dari luar maupun dari dalam. Nah, berdaulat itu penting. Kalau orang itu suatu komunitas, satu negara tidak berdaulat, namanya kemandirian, kemerdekaan. Berdaulat itu kemerdekaan. Ya, apa yang mau dibangun? Ya, jadi semua bermuara, bersatu berdaulat, bermuara kepada tercapainya kesejahteraan secara bertahap. Ya, seringkan kita ingin, kita caci maki Bapak Presiden, kita caci maki apa saja, dan tidak pernah ada sepi. Mulai Pak Soekarno sampai dengan Bapak Prabowo tidak pernah sepi penghinaan itu. Tapi apakah itu bisa memunculkan kesejahteraan? Tidak. Justru perpecahan. Maka ini pun juga kita menghimbau, kita memohon dengan hormat supaya kita kembali kepada
ya ajaran agama masing-masing supaya kita menghindari fitnah memfitnah, caci mencaci. Sudahlah, kalau kita pernah menjadi pejabat, kita pernah jadi kerja dan kita sudah pensiun dan kini sudahlah, nikmati seberapa ada yang ada. Ya kan? Ya, jangan lagi karena kita kewalahan mengolah hidup, tahu kita masih menyerang di mana-mana. Jangan lagi kita sudah menggaruk uang segitu banyak, kemudian kita biayai demo untuk supaya mengganggu namanya keamanan nasional. Jangan lagi seperti itu. Ya, sebab ke depan saya yakin Bapak Prabowo punya program untuk menertibkan semua itu. Nggak bisa ini kita bersatu kalau terus-menerus ada ancaman internal yang suka saling mendiskreditkan, saling memfitnah, saling merendahkan. Nggak bisa. Ya, harus ditertibkan. Ditertibkan dalam artian diajak kembali pada pekerjaan masing-masing. Ini banyak kan pengamat langsung di televisi itu pengamatnya pegawai negeri tapi suka mencaci maki pemerintah. Itu ditertibkanlah. Menjelang hari ulang tahun kemerdekaan kita ini, Bapak Presiden tidak pernah bergeser dari komitmennya. Mungkin berlebihan kalau saya bilang, saya pastikan beliau memegang janji itu untuk memberantas korupsi. Tapi kan, kalau komitmen seperti itu didengungkan, perlu persiapan. Namanya, komponen-komponen di bawah Bapak Presiden itu juga harus memahami hal ini. Nah, maka Bapak Presiden tentu memiliki kaki tangan yang menilai orang-orang mana sebetulnya orang yang setia, loyal, dan jujur ini. Atau apakah karena ngangguk-ngangguk sama Bapak Presiden sudah dianggap, oh sudah jalan kerjanya. Banyak orang yang tampil di televisi seolah-olah sukses tugasnya, padahal itu hanya sukses di televisi. Saya tahu, saya ulangi, saya tahu. Nah, hal ini Bapak Presiden sedang, ya tentu pelan-pelan. Nggak bisa kan, kalau Bapak Presiden udah berantas korupsi, langsung seperti makan cabai langsung pedas. Nggak bisa. Ya, mengurus negara tidak seperti mengurus desa. Di desa aja sering ribut pemilihan kepala desa kan, apalagi mengurus negara. Nah, dalam dinamika perbedaan-perbedaan itu sendiri, melihat bahwa di mata kita itu ada orang mencuri triliunan, tapi hukumannya biasa-biasa. Ada orang mencuri misalnya ya 1 juta, tapi hukumannya berat. Nah, hari lepas hari tidak pernah sepi rakyat itu memprotes. Dan ini bagus. Kalau rakyat sudah mulai tumbuh memberikan cacian atau sebetulnya ini adalah bagian yang positif. Bahwa rakyat juga sudah bangun untuk memberantas korupsi itu. Ya. Jadi pernyataan Bapak Presiden itu adalah menggugah rakyat supaya ikut mengawasi orang-orang yang mencuri uang negara itu. Ya. Jadi tapi tidak bisa dilakukan tindakan sendiri-sendiri. Harus dilakukan berdasar fakta dan bukti-bukti yang valid untuk diajukan ke penegakan hukum. Yang banyakkan sekarang mencaci maki orang seolah-olah dia korupsi, koruptor apa semua di pinggir jalan. Negara ini tidak boleh dipenuhi dengan pengadilan di mana-mana yang tidak resmi. Banyak pengadilan tidak resmi sekarang. Mengadili orang tanpa diadili. Ya. Jadi orang belajar itu supaya diarahkan ke saluran hukum. Bahwa ada saluran hukum yang mandek atau tidak, ya laporkan. Tidak langsung dimaki-maki. Kalau di polisi tidak jalan, terus polisi semua buruk. Janganlah. Di jaksa lambat jalannya, atau polisi, jaksa bilang tidak beres ini sontoloyo. Jangan. Di hakim bilang, para koruptor, masa hukumannya begitu. Laporkan. Untuk mengurus rumah tangga, negara maupun dunia, harus mengurus diri sendiri dulu. Tetapi pada saat dia sadar bahwa harus mengurus diri, memperbaiki diri dulu, ternyata dia udah tua dan di rumah sakit. Maka ini juga baik buat pelajaran buat kita.
Jangan ngurus hal besar, padahal cari sesuap nasi aja tidak bisa. Ya, ini penting sekali pelajaran supaya jangan semua orang seperti ahli tahu mencari makan aja susah, malah keluarganya sempoyongan. Nah, banyak yang saya istilahkan itu bahwa kita ini bangsa dipenuhi dengan teriak reformasi, reformasi sana, rubah lebih baik, rubah. Ternyata kawan yang teriak reformasi masih repot nasi. Jadi, ya. Nah, yang kedua, jadi korupsi itu tidak bergeser, Pak. Ikrar presiden, pernyataan keras itu adalah bagian mengajak masyarakat supaya masyarakat ikut melihat. Kalau ada indikator atau fakta, laporkan. Namanya partisipasi masyarakat dalam rangka pemberantasan korupsi. Ya, tetapi melalui media ini juga saya harapkan supaya undang-undang pemberantasan korupsi itu mbok ya dibicarakan dirubahlah. Jangan misalnya mencuri 100 triliun dengan mencuri 10 miliar sama hukumannya, bahkan lebih ringan yang 10 triliun sama 10 miliar. Karena memang undang-undang seperti itu. Kalau mencuri atau korupsi, hukumannya minimum hukumannya maksimum 20 tahun. Nah, kalau maksimum 20 tahun negosiasi. 1 tahun bagaimana, 2 tahun bagaimana? Nggak bisa. Harus dirubah bahwa mencuri 1 miliar harus dihukum minimum 10 tahun penjara. 10 miliar minimum 20. Kemudian 30 miliar minimum 30 tahun. Selebihnya seumur hidup. Jangan dihukum mati lah, nanti kasihan. Ya. Jadi ada, kalau sudah maksimum, tidak ada lagi negosiasi sana, mau enggak begini. Hukum kita itu diperbaikilah. Sampai lidah, sampai di lantai, teriak-teriak berantas korupsi. Kalau undang-undangnya tidak dirubah, jangan berharap banyak. Jadikan minimum, jangan maksimum. Jadi hanya merubah redaksi, minimum. Terlihatlah. Jadi bangsa ini, kalau di Cina sana lain. Langsung ditembak mati. Tembak mati. Ya, tapi kan kita ini belum sampai ke situ lah. Ya, seumur hidup aja sudah ngos-ngosan lah. Intoleransi ini saya sudah ngurus wadah kerukunan beragama sejak tahun 78. Lebih efektif lagi sejak tahun 98. Lebih efektif lagi tahun 2000. Saya sekretaris jenderal, kemudian Pak Nurkolis Majid ketua. Nah, sekarang teman-teman bilang John lah ketua harian, tapi kan disuruh kerja. Nah, saya pahami bahwa intoleransi itu adalah bagian yang merusak persatuan kesatuan. Peraturan Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri tahun, kalau tidak salah 2006 itu ya, Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri itu mengatur mengenai pembinaan kerukunan umat beragama pada tingkat provinsi, kabupaten, kota, ya, dalam rangka 3 poin. Yang satu, pembinaan kerukunan umat beragama yang bertanggung jawab adalah bupati, wali kota, gubernur di daerah, di pembinaan supaya tetap rukun dan damai bersatu. Yang kedua, ya, pembentukan forum kerukunan umat beragama yang terdiri dari 6 agama wakil di sana. Tapi ini kan mereka yang ditunjuk di situ yang tidak ngerti kenapa gagal dalam memberikan kontribusi pemikiran, karena yang ditunjuk forum kerukunan beragama orang-orang yang juga mau cari kerja aja. Bukan yang mengerti bagaimana supaya rukun dan damai. Di otaknya tidak tahu apa. Nah, yang ketiga dalam peraturan bersama Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri itu adalah pendirian rumah ibadat. Sebetulnya pendirian rumah ibadat kalau diikuti tidak ada masalah, Pak. Karena di dalam pendirian rumah ibadat itu, ya, itu ada ketentuan pengguna realnya 90 orang. Maksudnya supaya jangan pecah belah terus. Nah, 90 ini kalau tidak ada di lingkungan misalnya kecamatan, dimekarkan, tidak ada di lingkungan kelurahan, dimekarkan kecamatan. Dimekarkan juga ke kabupaten kota, bisa 90. Nah, dukungan lingkungan itu 60.
Nah, 60 gampang, bisa juga dimekarkan kemana sampai dapat. Agama beda aja bisa minta dukungan kok. Nah, sesudah itu forum kerukunan beragama berfungsi memberikan rekomendasi. Sesudah itu harus ada dinas Kementerian Agama memberikan rekomendasi. Sebelum itu harus ada panitia pembangunan rumah ibadat dengan konstruksi, jangan atap alang-alang gitu kan, nanti rubuh kan kena kepala orang ya itu. Jadi konstruksinya agak lumayan lah. Nah, tetapi dalam pendirian rumah ibadat harus diingat, ini penting bagi orang supaya ngerti. Saya dulu yang ikut di dalam itu pembentukannya. Jadi sertifikat tanah harus atas nama agama yang bersangkutan. Nah, jangan atas nama pribadi. Itu langsung gagal, tidak diberikan izin. Jadi syaratnya sertifikat tanah harus atas nama kalau misalnya rumah ibadat yang mau dibangun. Jangan atas nama pribadi. Itu tidak bisa. Sudah rumah ibadat, rencana pembangunannya melalui gambar. Sudah itu yang semua melaksanakan ini ada panitianya. Nah, panitia ini ya. Nah, kalau semua persyaratan sudah ada, diajukan ke wali kota. Ya, rekomendasi FKUB, Forum Kerukunan Beragama, rekomendasi Dinas Agama, diajukan ke wali kota. Nah, di situ ada ditetapkan. Paling lambat itu 3 bulan. Wali kota, bupati harus memberi jawaban. Diterima atau tidak. Kalau diterima langsung keluar izin membangun rumah ibadat. Kalau ditolak, itu ada konsideran di sana. Bupati wali kota harus menyediakan lahan untuk membangun rumah ibadat. Jadi kalau ini karena kurang dijelaskan, FKUB itu nongkrong aja, tunggu honor. Ya, dijelaskan itu bisa Pak. Nggak ada kesulitan. Cuma diperpolitisir. Nah, jangan pula misalnya hanya karena aktiviti di suatu desa yang tidak terorganisir dilarang langsung masuk medsos seluruh dunia, akhirnya jadi sumber perseteruan yang tidak merusak kerukunan itu. Jadi jangan terlalu sering mengolah sesuatu apa ya. Sebetulnya pengalaman saya hampir itu berapa 40 tahun lebih saya ngurus wadah kerukunan beragama, pengalaman saya tidak ada masalah. Kristen, Katolik sama Islam itu tidak ada masalah. Yang masalah adalah orang-orang yang beragama itu tidak mau untuk saling silaturahmi, tetangga kok kayak beda agama, padahal itu semua agama menginstruksikan supaya melakukan perbuatan baik terus-menerus kepada sesama. Supaya Allah itu, Tuhan itu, melihatnya itu ada. Yang kedua, semua agama melarang berbuat jahat. Hanya 2. Nah, kalau itu sudah jalan, bangunlah persaudaraan. Ini enggak. Ya, jahatnya dulu bagaimana bersaudara. Iya, kalau beda suku, agama, etnis, dan golongan, merasa sudah beda. Ini juga tidak bisa disalahkan masyarakat. Karena para teman-teman yang dari partai apa semua, sudah berjanji kalau menjadi artinya anggota DPR, sudah disumpah mengabdi negara, masih bawa-bawa partainya, sama juga lah ini. Iya, masih partai yang diperjuangkan itu. Karenanya di DPR itu, DPR RI, MPR RI, DPD RI, bukan DPD partai ABC. Nah, ini memberi contoh sehingga pecah ini. Di sana DPR RI, DPD RI, MPR RI, Presiden RI. Tidak ada presiden partai ini, partai itu. Tapi kalau sering timbul konflik, kalau sudah korupsi, malah yang nongol partai membelanya. Nah, ini juga pusing juga Bapak Presiden kalau begini kan. Nah, jadi yang ketiga apa tuh? Sudah dijawab tadi yang ancaman ya, ancamannya itu bisa kalau terlalu banyak, terlalu ini, kita pecah. Disintegrasi wilayah. Dan sangat membahayakan. Sangat membahayakan. Perpecahan wilayah sangat mudah. Tersulut aja bahwa
belum meratanya pembangunan, itulah yang diusahakan sekarang. Sekarang itu dengan kondisi terbatasnya ya sumber daya, dana ataupun apa, Bapak Presiden mengusahakan bagaimana supaya masih bisa kita jalan sambil memperbaiki. Ya, tidak ada satu pun negara yang langsung siap semua. Saya sudah 41 negara saya keliling. Alah, mereka negara-negara besar itu hanya hidup dari meminjamkan orang kok. Tidak ada apa-apa dia. Ya, meminjamkan orang bunga dia makan, kita jadi ditindas seperti itu. Nah, kita ini kayak tanah luas, cuma kan kita malas ya. Malas mengolahnya. Kalaupun juga misalnya kesuksesan di bidang pertanian, coba dijelaskan juga daerah-daerah mana yang sukses memproduksi beras supaya diberi penghargaan lah. Supaya daerah bupatinya ditambah anggaran, supaya bupatinya dibawa keluar ke Thailand, Taiwan atau kemana, supaya belajar lebih meningkatkan. Jadi kita sibuk dengan data statistik, dengan segala macam, ribut soal pertumbuhan, beda pendapat. Ya, harus berangkat daripada laporan bupati wali kota, ya tahu, bukan statistik. Seorang generasi muda biarin aja, bersikap moderat sedikitlah. Ya, selama itu tidak mengganggu keamanan, ketertiban, tidak menghina lambang-lambang negara, ya monggo sajalah. Tidak ada lambang One Piece itu apalah itu bajak laut. Ya mungkin dia senang juga lah melihat itu. Kita bangga lah lihat bajak laut itu kan. Tidak ada masalah kalau menurut saya ya. Bapak Presiden juga pernah ngomong itu kok. Ya. Nah, saya kira betul juga. Ya, lebih baik bendera bajak laut daripada bajak anggaran. Ya, tentulah saya pribadi, Pak. Sudah 31 kali itu merayakan di istana. Pertama kali saya masuk istana tahun 85. Dan saat itu saya menangis. Di sebelah saya tanya saya, kenapa menangis? Saya langsung berubah. Menangisnya saya itu kan saya anak desa, itu kok bisa-bisa masuk diundang. Karena melalui pendidikan di Lemhanas, masuk situ. Terharu saya. Kok bisa-bisanya saya bisa? Itu kan kemurahan Tuhan, kemurahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Langsung saya jawab, saya terharu Pak. Mengingat pahlawan itu bagaimana nasib keluarga. Dan orang itu memuji saya pada saya lagi. Nah, closingnya itu adalah apapun yang saat ini kita merayakan, mari kita introspeksi diri. Karena merayakan itu adalah bagian bukan sukacita, kegembiraan saja, tetapi introspeksi diri. Apa yang telah kita persembahkan secara pribadi kepada lingkungan kita, rumah tangga kita, negara kita ini. Ya, satu-satunya jalan. Kita tidak bisa mempersembahkan kata-kata yang dengan berbunga-bunga, tapi berpersembahkan karya nyata yang bisa membawa nilai tambah minimal bagi hidup kita, rumah tangga kita, bangsa kita. Caranya bagaimana? Taati hukum, hormati pemerintah, dan sayangi sesama manusia. Barulah kita bisa berkiprah secara bahagia di negara ini. Ya, secara pribadi, tentu saya bersukacita dan berbangga bahwa perayaan ini adalah perayaan di mana kita memiliki seorang presiden yang memiliki satu niat besar untuk memajukan bangsa. Dan untuk itu saya mengucapkan kepada semua yang mendengar daripada video ini, selamat ulang tahun yang ke-80 negara Republik Indonesia, negara kita ini, yang kita bersama-sama bahwa judul bersatu, berdaulat, rakyat sejahtera, pasti kita akan maju dalam Indonesia maju ini, kita akan bahagia. Namun demikian, berdoalah sesuai keyakinan agama kita masing-masing, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, Ida Sang Hyang Widibasa, dan Buddha serta Konghucu bisa memberikan berkah